Seueur. Yup. Banyak. Seueur kitu, telepon. Bu Haji. Oh gitu. Oh ya, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, satu persatu ulama mulai bersuara, memberikan pandangan kejujurannya. Karena selalu saya katakan, sifat ilmu itu adalah jujur loh. Sifat ilmu itu adalah jujur. Maka nggak mungkin bisa dibohongi dan nggak mungkin bisa dipatahkan hanya dengan retorika kosong. Dan sebetulnya masyarakat gampang akan memahami kebenaran daripada yang disampaikan berdasarkan basis data ilmiah daripada yang hanya ngomong ceramah di atas panggung menyebarkan provokasi doktrinasi. Karena kejujuran itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan provokasi. Kita dengarkan nih Kiai Marzuki Mustamar. Beliau menyampaikan pandangannya. Bahkan mereka-mereka yang melawan ilmu tesis dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu malah akan mendowngrade dirinya dan bahkan lebih jauh kelompoknya. Oke, kita dengarkan sama-sama nih. Mimma yushiru, yang mana hadis-hadis itu memberi isyarat ila annal hajja la yajibu 'alal mar'ah, bahwa haji tidak wajib atas perempuan illa kecuali idza wajadat mahraman, jika si perempuan itu mendapatkan mahram. Li'anna wujudal mahram, karena keberadaan mahram, min syara'itil wujub, termasuk syarat-syarat wajib haji. Wa hadza huwal arjah, pendapat inilah yang lebih unggul menurut Imam Ali As-Sabuni, yang memang Arab ya. Arab karakternya agak kayak begitu. Yang satunya Baidata, ini loh kitabnya. Yang satu laknatullah. yang enggak banding, Mas. Satu ilmu analisa pakai data, yang satu pakai ngamuk-ngamuk. Ya, pakai doktrin. Susah. Dan kalau diterus nih malih umat jadi weruh, tiba sing iki main doktrin, yang iki main ilmu. Itu nyun bisa mendowngrade. Yang kemarin-kemarin umat itu sebegitu menghormati, mencium-cium tangannya. Minimal jadi pertanyaan, kok ngono ya tiba kok ngono. Ya, mending diam terus meningkatkan khidmah. Ya, ngeladeni umat, tawadhu, adab asor. Oke lah kalau kami enggak disebut dzurriyyah dari ini, enggak apa-apa. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Yang enggak mempedulikan tentang rame-rame nasab dan terus berkhidmah, terus meningkatkan kualitas diri. Yang kayak begini itu enggak terdowngrade. Yang ngamuk iso-iso terdowngrade malah begini, Mas. Jangan jadi orang yang ngamuk ya, kena downgrade. Oke, keren. Apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Ini beliau adalah ulama luar biasa. Setingkat Hanan At-Taqi juga bisa tersadarkan. Kan itu ya. Kajian-kajian ilmunya luar biasa, Kiai Marzuki Mustamar. Artinya ketika beliau memberikan perhatian kepada persoalan ini dan beliau mengatakan itu adalah persoalan ilmu,
Artinya yang dikatakan oleh Kiai Imad, yang ditulis oleh Kiai Imad itu beliau menilainya sebagai sebuah ilmu, bukan provokasi atau apapun itu namanya. Sifat ilmu adalah jujur. Silakan bantah ilmu dengan ilmu. Kan itu. Silahkan bantah ilmu dengan ilmu kalau kalian memang punya ilmu. Tetapi kalau terus ngotot seperti itu memberikan provokasi kepada masyarakat, maka siap-siap umat akan meninggalkan kalian pelan-pelan. Mungkin ada yang masih akan percaya, cuma mereka mulai akan bertanya-tanya. Saya yakin di benak mereka akan bertanya-tanya. Dan itu bukan bagian daripada yang Islam ajarkan. Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jelas ayat Al-Qur'annya, saudara. Jadi kalau ada orang Islam yang lebih percaya doktrin, tidak berbasiskan ilmu, maka ini kemunduran, kecelakaan namanya. Dan para ulama wajib untuk menerangkan kepada umat persoalan ini. Wajib kemudian meluruskan pandangan. Wajib hukumnya, tanggung jawab loh. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jangan lepas tanggung jawab dari umat kalau kemudian ingin masih jadi ulama. Jangan lepas, ini bagian daripada tanggung jawab yang mesti kemudian diselesaikan. Tanggung jawab siapa? Ulama. Makanya MUI mesti turun nih di dalam hal ini, Kemenag mesti turun nih dalam hal ini. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Bukan persoalan kecil, hati-hati. Ngaku-ngaku bernasab A padahal tidak, apalagi kemudian nyambung-nyambung ke Rasulullah. Ini persoalan besar. Persoalan besar. Maka Kiai Imad berperan sangat penting sekali di dalam meluruskan, di dalam menyelamatkan umat. Dan memang itu adalah tanggung jawab ulama. Tanggung jawab ulama. Silakan, semua bisa menilai. Bisa menyimpulkan sebetulnya. Ketika Kiai Imad berbicara ilmu, lalu dilawan dengan provokasi, doktrinasi, sebetulnya kalian bisa akan menyimpulkan bahwa yang lebih berkualitas itu siapa. Saya juga ketawa-ketawa melihat kemudian perlawanan mereka yang begitu masif. Ada yang malah menteror. Apa-apaan ilmu masa mau dilakukan sama teror? Enggak, apple to apple. Dengan persekusi, enggak apple to apple. Saya harap semuanya kemudian bersuara, sampaikan kejujuran. Karena semakin kalian tidak menyampaikan kejujuran, semakin hilang hormat umat kepada kalian atas nama ulama, atas nama cucu Nabi, atas nama manusia masih dihormati. Karena memang kewajiban kita menghormati, menghargai, mencintai seluruh manusia. Tapi penghormatan orang karena nasab kalian, karena turunan kalian, itu nggak ada. Lihat aja pelan-pelan. Nggak mungkin ilmu bisa dikalahkan dengan marah. Nggak mungkin. Sifat ilmu jujur gak mungkin bisa dikalahkan dengan hal-hal yang begituan. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya masih punya keyakinan gak mungkin.
Kalau kalian mau mencoba terus berupaya untuk melawan ilmu dengan doktrinasi, silahkan. Kalau kalian mau mencoba terus melawan ilmu dengan marah-marah, silahkan. Silahkan, lakukan itu. Silahkan, lakukan itu. Lambat laun mata akan tersadar kalau kalian terus seperti itu. Mending memang mengakui, jujur, lebih tawakal kepada Allah daripada ngomong macam-macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.